Sobat Volcano Vlog dimanapun berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Jika Anda menonton tayangan video ini pada malam tanggal 4 dan 5 November 2025, maka Anda sedang menyaksikan sebuah kilas balik sejarah. Hari ini, 15 tahun lalu, Gunung Merapi membuat tembakan salvo terakhir, letusan pamungkas yang sangat dahsyat setelah mulai erupsi pada tanggal 26 Oktober 2010. Tanggal 4 dan 5 November 2010 akan dikenang banyak orang sebagai masa di mana hujan tidak lagi berupa air, tetapi batu, kerakal, kerikil, abu, dan pasir. Suara gemuruh yang menyertai letusan level 4 berdasarkan Volcano Explosion Index atau VEI terdengar hampir semalam suntuk. Oglek Wahyudi, warga Boyolali, mengabadikan peristiwa langka ini dari desa Surodadi di arah timur laut puncak Gunung Merapi. Sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, magma menyembur dari perut gunung menampakkan panorama menggetarkan diselingi kilatan petir dan letupan listrik. Rekaman video yang dibuat warga Boyolali ini mungkin menjadi satu-satunya dokumentasi paling top pada masa itu. Triyono, seorang petugas pengamat Gunung Merapi yang saat kejadian berjaga di pos Jerakah, sampai gemetaran dan ia mengaku lupa membuat foto maupun dokumentasi video. Dari sektor Tenggara, Selatan hingga Barat Daya, letusan eksplosif yang akhirnya membentuk kawah besar itu tidak bisa disaksikan langsung. Awan tebal menutupi pandangan, tetapi penduduk bisa merasakan getaran hebat dan suara gemuruh tak ada habis-habisnya. Rumah-rumah penduduk di radius 10 km dari puncak terguncang-guncang karena bumi bergetar hebat. Klimaks letusan itu diawali gejala signifikan sejak sehari sebelumnya atau 3 November 2010. Awan panas beruntun terjadi mulai pukul 11 menit waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jarak luncur awan panas hari itu mencapai 9 km dari puncak Gunung Merapi, menyusuri alur Kali Gendol di wilayah Cangkringan, Sleman. Pemerintah dan otoritas terkait memperluas radius aman menjadi 15 km dari puncak, terutama di sektor Tenggara dan Selatan. Kemudian pada 4 November 2010, erupsi berlanjut dengan kemunculan awan panas yang semakin jauh luncurannya mencapai 14 km dari puncak. Selewat tengah malam memasuki tanggal 5 November 2010, pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat, radius aman ditetapkan menjauh lagi di luar radius 20 km dari puncak Merapi. Tak lama kemudian, gemuruh dahsyat terdengar hingga jarak 29 km dari puncak Gunung Merapi, yaitu di kota Yogyakarta. Gemuruh yang sama bisa didengar di kota Magelang, Temanggung hingga Wonosobo. Hujan, kerikil, dan pasir mencapai kota Yogyakarta bagian utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga Purwokerto dan Cilacap. Pada siang harinya, debu vulkanik telah mencapai sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat. Desa Ngadipuro di Kecamatan Dukun, Magelang, atap rumah, jalan hingga pepohonan terlihat kelabu terkena debu dan pasir. Listrik padam sejak 3 hari sebelumnya. Desa tersebut sepi. Warganya mengungsi karena berada pada radius 12 km dari puncak gunung. Tak hanya Ngadipuro, hampir semua desa di lereng Merapi sepi. Penduduknya diungsikan menjauh ke tempat-tempat yang aman. Berdasarkan data Pusdal Ops BNPB pertanggal 27 November 2010, bencana erupsi Gunung Merapi ini telah mengakibatkan 277 orang meninggal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Puluhan ribu orang mengungsi dan ribuan ternak mati. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar di wilayah Magelang, Boyolali, Klaten, dan Sleman. Setelah periode letusan berangsur menurun, bencana berikutnya adalah banjir lahar hujan yang mengubur desa-desa di sisi barat gunung. Sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi saat itu bahkan sudah tidak kelihatan seperti sungai karena telah rata dengan perkampungan di kiri dan kanannya.
Berjuta-juta meter kubik material berupa pasir, kerikil, lumpur, dan batu besar memenuhi sungai-sungai tersebut. Bahkan puluhan dusun sudah rata akibat tumpahan material Merapi yang diperkirakan mencapai 150 juta meter kubik dan menjangkau hingga 13 km dari hulu. Letusan dahsyat Merapi ini seperti mengulang peristiwa sekitar tahun 1930 yang mengubur begitu banyak desa di lereng barat gunung. Letusan besar berikutnya terjadi sekitar tahun 1960-an yang menghancurkan dan melenyapkan sejumlah dusun di Ngori, di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Demikianlah, sesudah 15 tahun berlalu, jejak erupsi dahsyat Merapi sudah hampir tertutupi oleh perubahan lingkungan. Jutaan material pasir dan batu yang sangat berharga yang dimuntahkan Merapi kini seperti nyaris tandas ditambang oleh masyarakat. Tetapi ingatan orang mestinya masih tetap terjaga. Sejarah menuliskan momen itu dengan berbagai cara. Hari itu, 15 tahun lalu, Merapi menunjukkan keperkasaannya. Ia secara alamiah membuat keseimbangan baru. Jutaan orang yang beruntung bisa menjadi saksi sejarah letusan yang mungkin hanya terjadi sekali dalam satu abad. Demikianlah Sobat Vulcano informasi ini dan pengingatan akan sejarah yang pernah terjadi 15 tahun lalu. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Merapi pernah membuat catatan yang sangat memilukan, sekaligus memberikan rezeki yang begitu banyak kepada banyak orang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat dan salam tangguh.